saya bacakan kepada kita suara kenabian dari Badan Kerjasama Antar Gereja. Saya harap jemaat mendengar dan menangkap ini, menerima ini sebagai nasihat ilahi melalui hambanya, melalui utusan. Menghadapi fenomena akhir zaman. Di setiap zaman ada orangnya. Dan untuk zaman ini, kitalah orangnya. Kitalah orangnya Tuhan, bukan yang lain. Oleh sebab itu tetap rendah hati, tulus dan cerdik. Sebab Tuhan meninggikan orang yang demikian. Rendah hati, tulus seperti merpati, cerdik seperti ular. Tuhan meninggikan orang yang seperti ini. Polos dan jujur seperti anak kecil. Jangan merasa pintar sendiri. Jangan merasa sudah hebat. Apa adanya aja dirimu. Gak usah mengada-ada. Sebab Tuhan menjaga orang yang demikian. Hanya orang yang polos, orang yang jujur yang dijagai Tuhan. Jangan takut jadi korban bagi orang lain. Menurut orang kau bisa dimakan, bisa ditelap. Dan seolah-olah kau dilahapnya, seolah-olah kau dimakannya. Tapi dia tidak tahu ada Tuhan yang melindungi. Berprinsiplah seperti domba di tengah serigala. Sebab Tuhan membela orang yang demikian. Itu semua seturut dengan firman Tuhan. Siapa yang merendahkan dirinya, ditinggikan oleh Tuhan. Siapa yang meninggikan dirinya, direndahkan oleh Tuhan. Siapa yang jujur, ya jika ya, tidak jika tidak. Seperti anak kecil ini, siapakah yang terbesar di antara kami, Tuhan? Kata Yohanes dan Yakobus dan Petrus. Yesus mengambil seorang anak kecil. Siapa menjadi yang terkecil di antara kamu? Dialah yang terbesar. Berprinsiplah seperti domba di tengah serigala. Jangan andalkan kekuatanmu. Jangan andalkan kemahiranmu. Berprinsiplah seperti domba di tengah serigala yang tidak punya daya, tidak ada kesempatan untuk membela diri atau melawan. Kenapa? Sebab Tuhan membela orang yang seperti itu. Yang gak seperti itu gak dibela. Ya tidak. Tuhan bilang apa? Pabai mana binotomi. Asal upah bereng-bereng. Itu kata Tuhan. Percaya bahwa Tuhan bertindak di depan, itulah makna mengandalkan Tuhan. Kalau engkau percaya bahwa Tuhan itu bertindak besok. Tadi Amang Panjaitan juga menyinggung tentang eskatologi hari yang akan datang. Tuhan sudah ada di situ. Besok kita belum ada. Tuhan sudah ada besok, sudah ada di hari yang akan datang. Karena dia abadi. Jadi kalau engkau sadar dengan itu, kalau kita tahu bahwa Tuhan ada di setiap waktu, Yesus itu ada di setiap waktu, artinya sebelum kita lahir, sebelum kita tiba di hari esok, Yesus sudah ada di situ. Nah kalau sudah ada, ya sudah. Itulah makna mengandalkan Tuhan. Tuhanku bertindak, menyediakan, menjaga hari esokku. Sehingga aku tiba di hari esok itu dengan penjagaan Tuhan yang maksimal. Maka apapun yang terjadi, baik suka maupun duka seperti nyanyian kita tadi, itu sudah tidak menjadi masalah. Itu menjadi satu kenikmatan. Karena ada keyakinan Tuhanku bertindak di depan, maka aku tidak takut melangkah. Aku tidak takut menghadapi hari esok. Aku tidak takut menghadapi masa depan. Setiap kata dan perbuatan haruslah mengalahkan fanatisme agama. Sebab agama tanpa kasih adalah nol. Mau sehebat apapun kau beragama, mau setinggi apapun titel keagamaanmu, sampai gelar doktor pun, kalau tutur katamu didoktrin, dibatasi oleh fanatisme agama, engkau buat menjadi jauh dari orang lain. Itu harus mengalahkan fanatisme agama. Agama itu enggak Tuhan butuhkan.
Nanti di sorga nggak Tuhan tanya agama apa, nggak ada ditanya di sana. Bahkan gerejamu pun tak ditanya apa gerejamu. Sebab agama tanpa kasih nol, itu hanya teori. Mendengar suara Roh Kudus saat berdoa. Ingat nih, kalau engkau berdoa, kalau kau mendengarkan suara Roh Kudus dalam hati nuranimu, sesungguhnya itulah kecerdasan spiritual yang sejati. Itulah kecerdasan spiritual sejati. Semua kita punya hati nurani. Semua kata manusia roh. Tapi bagaimana mungkin kau berkata aku manusia roh? Roh Kudus minta kau dengar. Bagaimana mendengar? Apalagi mengenal. Ada kecerdasan manusia itu kecerdasan apa pertama? Kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, kecerdasan sosial, lalu yang terakhir kecerdasan spiritual. Rohnya hidup. Roh yang hidup itu dibuktikan dengan apa? Mendengarkan suara Roh Kudus. Jadi orang lain yang non-Kristen mendengar suara roh juga. Roh apa? Ya roh sembahannya. Apakah itu spiritual? Ya spiritual. Tapi bukan itu spiritual yang sejati. Nilai atau makna spiritual sejati adalah ketika kita mendengarkan suara Roh Kudus saat berdoa. Itulah kecerdasan spiritual sejati. Bukan asal-asalan. Kecerdasan spiritual yang melampaui kecerdasan intelektual dan emosional. Sesungguhnya itulah makna integritas sejati. Kalau kita berbicara, orang di mana-mana berbicara tentang integritas. Integritas siapa? Kepada siapa? Seseorang disebut memiliki integritas sejati ketika spiritualnya lebih tinggi daripada emosinya. Ketika kecerdasan sosialnya lebih tinggi dari kecerdasan intelektual. Dia menjadi manusia roh. Walaupun masih hidup di dunia. Berprinsip kesetaraan sosial dalam bermasyarakat. Berprinsip kesetaraan sosial dalam bermasyarakat. Itulah makna toleransi. Di Indonesia ini sering diperdengarkan toleransi, tapi salah dalam penerapan. Kalau namanya toleran, kamu yang kecil harus mengalah kepada yang besar. Kamu yang minoritas harus tunduk kepada yang mayoritas. Kami di sini mayoritas, kamu menyingkirlah ke sana. Toleranlah kalian. Itu bahasanya kalau dulu. Toleran yang sebenarnya ketika kita memandang diri kita sama dengan orang lain. Kita tidak lebih tinggi dari orang lain. Kita setara, haknya sama. Hak asasi setiap manusia itu adalah sama. Inilah makna toleransi. Bukan toleransi seperti yang kita lihat sekarang ini. Suka-sukanya menutup ibadah. Alasan, ya toleranlah, ini kami di sini, ini rumah kami, ini segala macam alasan. Sehingga rumah ibadah bisa ditutup, kebaktian bisa dibatalkan. Menikmati penyertaan Tuhan dan hadiratnya. Menikmati penyertaan Tuhan, ini khotbah hari ini. Menikmati penyertaan Tuhan dan hadiratnya, sesungguhnya itulah yang disebut dengan sukacita surgawi. Apakah kamu sukacita? Kamu sukacita? Sukacita apa? Semua orang bersukacita. Tapi bagi orang beriman yang seumpama tanah yang baik, menikmati penyertaan Tuhan dan hadiratnya di bumi, di dunia, itulah makna sukacita surgawi. Kalau engkau tidak menikmati penyertaan Tuhan, jangan katakan kau menikmati sukacita surga. Kalau engkau tidak menikmati hadirat Tuhan dalam kebaktian ini, jangan katakan kau menikmati sukacita surga. Kita menikmati sukacita surga ketika hadirat Tuhan kita rasakan, menyentuh hidup kita, melawat kita.
percaya dan berbicara sesuai fakta, bukan menurut opini publik. Itulah makna kejujuran. Kita sering berbicara tentang kejujuran, jujur. Apakah kau percaya kepada fakta atau opini publik? Apakah kau menyampaikan menurut fakta atau menurut opini orang lain? Itulah makna kejujuran. Ya jika ya, tidak jika tidak, lain daripada itu, berasal dari si jahat. Kecerdasan sosial yang melampaui kecerdasan sejarah dan doktrin teologi, itulah hukum kasih yang sejati. Apa gunanya kita berdebat-debat agama? Apa gunanya kita berdebat-debat tentang doktrin teologi? Dia sesat, itu sesat, sana sesat. Di atas semua ilmu agama, di atas semua kitab suci, di atas semua aliran gereja, yang terutama dari semuanya yang diajarkan oleh Tuhan Yesus adalah kasih. Selesai. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal bunimu, dengan segenap kekuatanmu. Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Saudaraku, hanya orang-orang yang demikianlah yang bisa merasakan apa yang namanya pemeliharaan Tuhan, sehingga mampu mensyukuri, mampu melukiskan.